Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Kabar Banten. Jumpa lagi dalam acara Sorotan Sepekan Harian Umum Kabar Banten. Pemilu 2024 diramaikan sejumlah kerabat, keluarga, kepala daerah maupun pejabat pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Kondisi tersebut dinilai berpotensi terjadi pelanggaran pemilu karena rentan mengadakan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap peserta pemilu, seperti yang terjadi di Provinsi Banten. Sejumlah kerabat kepala daerah yang maju sebagai bakal calon legislatif atau bacalek mulai banyak disoroti publik. Hal ini karena adanya dugaan kepala daerah mengendorse keluarganya, baik istri, anak maupun kerabat yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Bersama saya, Rizky Putri Ananda, inilah Sorotan Sepekan Harian Umum Kabar Banten, edisi Jumat 13 Oktober 2023. Beberapa kepala daerah di Provinsi Banten diduga mempromosikan keluarganya yang maju dalam pemilihan legislatif atau Pileg 2024 mendatang dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan. Padahal berdasarkan Undang-Undang Pemilu telah jelas disebutkan bahwa pejabat negara maupun aparatur sipil negara dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu, baik sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Untuk membahasnya lebih lanjut, saat ini sudah duduk bersama saya salah satu wartawan wilayah Provinsi Banten, Irfan Muntaha, yang akan sedikit ngobrol-ngobrol soal maraknya kepala daerah di Provinsi Banten ini. Irfan, itu mereka diduga mempromosikan anak, istri, atau kerabat dan keluarganya yang mereka nyalon gitu di legislatif di Pileg 2024 ya. 2024. Soal banyaknya bacalek dari kalangan pejabat atau kepala daerah ini disebutkan siapa saja dan dari beberapa daerah. Iya. Irfan ya. Nah, itu dari provinsi sendiri bagaimana, Bawaslu? Ya. Saya bukan salah satu ya. Bukan salah satu, tapi salah dua. Ya, terima kasih Rizky. Ya. Sobat Kabar Banten, memang Rizky di momentum menjelang Pileg 2024 ini ada sesuatu hal yang menarik begitu ya. Mungkin ini agak bergeser fenomenanya dengan tahun politik di tahun 2019 lalu begitu. Di mana banyak anggota inti daripada kepala daerah begitu itu maju sebagai calon legislatif. Misalkan saya sebut saja di Kota Serang begitu, Wali Kota Serang Pak Saprudin itu ada dua anaknya yang maju sebagai calon legislatif ya. Yang pertama itu dia nyalon sebagai calon legislatif DPRD Provinsi Banten dan juga DPRD Kota Serang. Ini dua-duanya ya? Iya, jadi dua anak itu sudah dideklarasikan ya, karena memang sudah masuk dalam DCS ya, di KPU Provinsi dan Kota Serang. Kemudian kita lihat misalkan di Kabupaten Lebak, yang mana sama-sama kita ketahui Bupati Kabupaten Lebak, Ibu Iti Oktavia Jayabaya itu juga suaminya maju sebagai calon legislatif, dalam hal ini Dewan Perwakilan Daerah DPD RI begitu, Dapil Provinsi Banten gitu Rizky. Kemudian juga kita lihat di Kota Cilegon misalkan, di mana Wali Kota Cilegon dan Wakil Wali Kota Cilegon juga anggota keluarga intinya juga maju sebagai caleg juga begitu ya. Dan saya yakin juga sama fenomenanya mungkin di daerah-daerah lain di luar Provinsi Banten begitu ya. Ini mungkin agak yang sedikit bergeser fenomena politik di tahun politik ya, di tahun 2019 dan 2024 mendatang gitu. Irfan, memang tidak dipungkiri ya, bacalek dari kalangan pejabat atau kepala daerah ini berpotensi cukup diuntungkan, Irfan. Karena memang keluarganya sedang berkuasa dan memegang kekuasaan itu tentu akan berpengaruh untuk mendulang suara ya, Irfan. Betul, betul Rizky. Diuntungkannya banyak hal ya, banyak hal karena
seorang pejabat atau kepala daerah begitu itu kan memiliki kesempatan banyak akses selain finansial yang tentu saya kira berbeda dengan caleg-caleg lain begitu ya, tentu juga banyak fasilitas yang bisa dimanfaatkan begitu, dalam tanda kutip dimanfaatkan itu ya. Nah, sebagaimana fenomena yang sudah kita rilis begitu, yang sudah kita beritakan di Harian Umum Kabar Banten begitu, di terbit hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 itu kan kita sudah sebutkan bahwa ada sejumlah kepala daerah begitu yang memang saat ini secara terbuka begitu, bahkan tidak ragu gitu memboyong anggota keluarganya yang menjadi bacaleg tadi gitu untuk tampil di publik begitu. Dan anehnya begitu, ini kapasitas ketika bertemu dengan masyarakat, kapasitasnya sebagai kepala daerah dan anak dari kepala daerah ini diboyong begitu, diperlihatkan kepada masyarakat begitu kan. Memang tidak begitu menonjol begitu ya, mempromosikan bahwa ini loh caleg anak saya gitu. Tetapi kemudian karena ini momentumnya politik, maka sudah hal yang wajar ke publik menilai wah ini seharusnya tidak seharusnya begitu gitu ya. Dan tidak dilakukan karena kan kapasitasnya sebagai kepala daerah begitu, Rizky. Apalagi pemerintahan itu dituntut untuk netral ya, Betul Rizky. Kalau kita misalkan teman-teman sobat Kabar Banten atau publik mungkin bisa meyakinkan pernyataan ini dengan melihat beberapa media sosial milik kepala daerah itu sendiri ya, di mana kemanapun dia sepertinya membawa begitu ya anak atau anggota keluarga intinya untuk dikenalkan terhadap masyarakat yang berkumpul begitu ketika menemui dia sebagai kepala daerah begitu. Ini yang saya maksud tadi adalah celah begitu ya, celah yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh kepala daerah itu sendiri untuk bisa gratis mempromosikan anggota keluarganya yang dengan anggota keluarganya. Ya memang belum sebagai caleg ya, baru bacaleg gitu. Baru sementara ya, karena belum ada penetapan daftar calon tetap ya. Betul, belum ditetapkan oleh KPU daerah. Gitu. Tapi ini berarti keuntungannya ini double ya, Irfan ya? Betul, double. Dapat promo gratis, kemudian dapat suara juga nih, bisa dibilang seperti itu ya, Irfan ya, karena secara tidak langsung, apalagi fotonya atau gambarnya itu sudah terpampang di mana-mana, kalau menyatakan jika mereka adalah bakal calon legislatif 2024 di DPRD baik provinsi maupun di Kota Serang ya, Irfan, termasuk Kota Cilegon dan Kabupaten Lebak ya, Irfan. Nah, jika melihat dari potensi pelanggarannya itu seperti apa sih, Irfan? Apakah menggunakan fasilitas negara yang disalahgunakan atau memang ada program-program kegiatan lainnya? Memang kalau kita tadi status yang sedang digadang-gadang oleh kepala daerah begitu ya, yang sedang ditampilkan di publik, memang statusnya karena belum calon tetap ya, masih bacaleg, sehingga memang ini masih menjadi debatable begitu, apakah memang boleh dipromosikan begitu ya atau tidak. Tetapi pada intinya kan seorang kepala daerah harusnya bisa bersikap netral begitu ya, karena kan sebagai kepala daerah harusnya milik semua orang begitu. Nah, kita bisa rangkum dari peraturan KPU ya, saya bacakan dalam pasal 283 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu misalkan. Jadi larangannya mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap peserta pemilu, begitu kan. Ya tadi kan debatable-nya ini belum menjadi calon tetap ya, baru bacaleg begitu, tetapi sudah dipromosikan. Tetapi dalam klausul aturan ini kan ketika itu diboyong begitu kan, kapasitasnya sebagai kepala daerah memboyong anggota keluarga untuk bertemu dengan masyarakat, itu kan sama saja menyalahgunakan kewenangan begitu ya, yang dan seharusnya secara tidak langsung itu sudah menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran dan keberpihakan. Kemudian masih kita di undang-undang yang sama, Rizky, di pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 2017 termasuk kepala desa dilarang membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye. Ini kan aturnya sudah jelas begitu ya. Nah,
Ini kan sudah bintik-bintiknya kan sudah terlihat begitu ya. Ini bintiknya sudah terlihat. Bayangkan kalau kemudian pola-pola seperti ini diterapkan ketika anggota keluarga kepala daerah sudah ditetapkan sebagai calon tetap begitu ya, Bacaleg DPRD ataupun DPD. Ini kan sudah termasuk dalam konteks pelanggaran. Ya, sudah masuk pelanggaran. Sudah masuk dalam konteks pelanggaran karena sudah sebagai identitasnya sudah jelas sebagai calon legislatif begitu yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu gitu. Meskipun belum ditetapkan sebagai daftar calon tetap. Daftar calon tetap begitu. Tapi secara etika memang tidak etis. Tidak etis karena kan sebagai kepala daerah begitu. Sebagai kepala daerah dan yang itu pun kegiatannya atau acaranya, agendanya merupakan kepala agenda daerah. Pemerintahan. Kan kapasitasnya sebagai kepala daerah. Gitu. Jadi tidak boleh dicampur adukan ya, Irfan ya. Makanya karena ini sudah ada bintik-bintik akan terjadinya pelanggaran begitu ya Rizky, maka kemudian ini Bawaslu jangan sampai diam begitu Rizky. Ini Bawaslu harus menyiapkan sedini mungkin begitu agar pelanggaran-pelanggaran ini tidak terjadi begitu. Kita mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman Bawaslu Kota Cilegon yang baru-baru ini kita beritakan begitu kan, memanggil Wakil Wali Kota Cilegon begitu ya, Pak Sanuji, untuk dimintai keterangan terkait dengan istrinya yang menjadi Bacaleg ya karena ya, Bacaleg DPRI dan sedang dalam penanganan Bawaslu Kota Cilegon begitu. Nah ini kan mengapresiasi hal itulah ya begitu, untuk mencegah agar itu tidak terulang begitu di daerah-daerah lain. Betul. Jadi juga buat pelajaran bagi kepala daerah lainnya, Irfan. Betul, Rizky. Makanya kita sempat mengkonfirmasi ke Bawaslu Provinsi Banten begitu ya terkait dengan adanya potensi ini. Bawaslu Provinsi Banten dengan tegas meminta begitu ya, meminta kepala daerah untuk tidak melakukan hal itu. Hal itu maksudnya membawa anggota keluarganya begitu, melibatkan anggota keluarganya ketika menggunakan kapasitas sebagai kepala daerah mempromosikan anggota keluarganya ya yang saat ini menjadi Bacaleg begitu. Bahkan meminta Bawaslu Kabupaten Kota yang memang punya potensi pelanggaran itu untuk melakukan penguatan strategi pengawasan yang akan dilakukan begitu selama musim politik di tahun 2024 mendatang gitu sih. Dan masyarakat juga boleh dan bisa melaporkan apabila melihat atau mengetahui adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut ke Bawaslu langsung ya, Irfan ya. Betul sih. Sebagai bentuk partisipasi lah ya, pengawasan terhadap. Jadi pengawasan kita bersama. Jadi bukan hanya kita sebagai media, kemudian ASN dan lain-lainnya, tapi masyarakat pun turut andil, Irfan ya, dalam pengawasan ini ya. Karena memang kedepannya juga mereka semakin panas dan bahkan terakhir kan kita mengkonfirmasi ke KPU Provinsi Banten begitu, Bacaleg ini akan segera ditetapkan di bulan November ya. Itu 3 November nanti. Jadi tinggal menunggu beberapa minggu saja kita sudah mengetahui itu. Sejumlah anggota keluarga inti dari kepala daerah ditetapkan menjadi calon legislatif begitu ya. Mudah-mudahan Bawaslu di kabupaten kota lain pun mencontoh Bawaslu di Kota Cilegon ya, yang ketika melihat atau mengetahui adanya pelanggaran langsung gerak cepat dan langsung melakukan penanganan itu. Betul, mudah-mudahan di Bawaslu lainnya juga lebih peka lagi dan lebih bergerak cepat lagi. Apalagi itu sudah jelas ada di media sosial dan memang secara terang-terangan itu dikenalkan di masyarakat. Itu penting ya, karena ya Bawaslu yang punya kewenangan penuh dalam melakukan pencegahan dan pengawasan bahkan penindakan terhadap bukti-bukti pelanggaran pemilu begitu aja. Baik, Irfan, kita tunggu selanjutnya. Mudah-mudahan ini juga akan menjadi pelajaran bagi kepala daerah atau pejabat negara lainnya untuk tidak membawa serta atau mempromosikan kerabatnya atau keluarganya, anggota keluarganya ketika dalam agenda pemerintahan atau kapasitasnya sebagai kepala daerah ya, Irfan ya. Baik, kita akan ketemu lagi di pekan berikutnya.
yang tentunya dengan tema-tema lebih menarik lagi, dan mungkin juga kita akan membahas lagi ya Irfan ya. Sama, karena momentumnya sampai tahun 2024. Sampai ya. 2024. Betul. Dan ini memang semakin panas dan semakin menarik lagi Irfan ya. Baik Irfan, terima kasih banyak. Sama-sama Rizky. Kita tunggu selanjutnya. Siap. Baik pemirsa Kabar Banten, saya Rizky Putri Ananda dan Irfan Muntaha pamit undur diri, dan jangan lupa saksikan Sorotan Sepekan Harian Umum Kabar Banten di pekan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.